khususnya yang ada di Jawa Barat. Buat aplikasi ini semua gratis. Itu ada yang di dalam negeri dan juga di luar negeri. Jadi si user bisa mendeteksi dirinya sendiri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Distrik Jabar. Ketemu lagi bareng saya Rofi Akbar. Apa kabar? Semoga wargi Distrik Jabar pada sehat dan lancar semua urusan dan kegiatannya. Kali ini saya akan berdiskusi bersama teman-teman dari Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini ada topik yang menarik nih wargi Distrik Jabar. Saya juga baru tahu kemarin. Ini nama aplikasinya Si Juara. Kita emang bakal ngomongin Si Juara. Nah, Si Juara ini apa, siapa yang bikin gitu ya. Di studio sudah hadir bersama saya Bapak Dian Hendriana. Pak, damang Pak? Ya, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, wargi Distrik Jabar, Pak Dian ini adalah pengantar kerja ahli media Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Benar ya, Pak ya? Betul. Wah, sehat sekali Pak. Siap. Ini dari kemarin saya tuh, wah si juara ini siapa yang juara gitu kan. Ini Si Juara, dengar-dengar ini adalah sebuah aplikasi berbasis web gitu Ya, Pak. Yang betul. dimana di situ bisa bertemu antara pencari kerja dan penyedia kerja Ya, gitu. ya. Nah ini saya pengen tahu dulu Si Juara ini apa, kemudian sampai kepikiran dibikin Si Juara ini gimana Pak? Mangga cerita Pak. Baik, kita perkenalkan dulu terkait dengan aplikasi Si Juara. Si Juara atau Sistem Informasi Jaringan Warga Jawa Barat ini merupakan suatu platform ketenagakerjaan yang mana di dalamnya itu ada beberapa platform atau yang pertama ada hiring hall. Untuk hiring hall ini untuk pencari kerja. Apa nih Pak? Hiring hall? Hiring hall, ya. Okay. Yang kedua, company dashboard untuk perusahaan. Yang ketiga, training center untuk lembaga pelatihan. Oke. Dan yang keempat, ada assessment center untuk internal Disnaker. Artinya di assessment center itu kami dari pengantar kerja akan mengasesmen para pencari kerja dan pengguna tenaga kerja atau perusahaan. Oh jadi ada secara umum ada 4 Ada fasilitas. 5. Ada 5. Satu lagi ada Apa? admin center untuk di sini ada layanan terpadu satu atap. Jadi kami Admin center ya? Ya. Jadi kami ada UPTD terkait yang namanya layanan terpadu satu atap Provinsi Jawa Barat. Jadi secara umum Si Juara ini memiliki 5 fasilitas ya, Ya. Pak, betul ya. Yang pertama ini hiring hold tadi ya. Hiring hold itu berarti pencari kerjanya ya. Kemudian ada company apa tadi Pak? Company dashboard. Company dashboard, kemudian itu, untuk perusahaan. Perusahaannya ya, berarti Ya. penyedia kerjanya. Penyedia kerja. Lalu ada training center. Betul. Wes, gaya training center. Itu untuk pelatihan, untuk Pelatihan, lembaga ya? pelatihan. Jadi di dalam Sijo itu di dalamnya itu ada lowongan pekerjaan, ada pelatihan-pelatihan juga yang memang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Ini Siju panggilannya Pak ya? Iya, Siju. Wah. Biar Mana Siju? Ada assessment center juga. Berarti apa betul. penilaian atau gimana tuh? Assessment center itu fungsinya dari kami dari pengantar kerja nanti yang mengasesmen itu pencari kerja itu sebelum masuk ke dalaman Si Juara. Jadi kita akan asesmen dulu terkait dengan yang pertama data diri, riwayat pendidikan, pekerjaan, terus pengalaman pekerjaannya apa saja. Nanti sertifikat juga diperlukan untuk diupload situ. Catatan kepolisian juga aman gitu. Ya boleh. Tapi Gitu intinya ya, yang hal-hal yang tadi diperlukan itu memang karena di dalamnya itu ada sistem matching, artinya di dalam suatu aplikasi Siju itu langsung mematchingkan atau melakukan penilaian berapa sih persentase memang masuk ke perusahaan yang sesuai dengan syarat jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oh jadi si user bisa mendeteksi dirinya sendiri gitu ya? Betul. Bahwa saya cocoknya sekian persen di perusahaan anu nih atau bidang anu gitu. Betul. Oh, oke. Jadi nanti di aplikasi itu meskipun misalkan saya nih atau siapapun yang masuk ke dalam Siju itu tidak melamar ke dalam satu perusahaan A. Saya tidak melamar ke perusahaan A, tapi hasil dari matching by aplikasi itu masuk ke ranking di situ. Ada rankingnya lah istilahnya, ada urutannya. Nah nanti pihak perusahaan lah yang akan memanggil apakah memang mau dipanggil untuk dilakukan tindak lanjut untuk seleksi. Ini luar biasa sekali nih. Ini kan Si Juara ini kan dibuat oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Pak ya. Mohon. Ini saya harus tahu dulu dong Disnaker Trans gitu Ya. kan. Jangan-jangan masih ada sebagian dari sekian juta orang yang Disnaker Trans ya tahu namanya. Tapi kan harus tahu juga Pak ya Disnaker Trans ini lingkup Betul. tupoksinya apa sehingga wah kepikiran bikin Siju gitu kan. Apa saja nih Pak sebenarnya yang Siap. apa ya ibaratnya dikerjakan ya Ya, oleh Disnaker tupoksi Trans. ya. Ya, Ya, siap. tupoksi bahasa birokrasi nama. Ya gimana Pak tuh Pak? Ya, betul. Baik, memang coba kita harus tahu dulu apa itu Disnaker Trans Disnaker itu Trans. apalah ya. Yang pertama Disnaker Trans itu ada sejarahnya, Pak. Wah. Ada sejarahnya. Ini karena memang ya salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi, maka telah ditetapkan menurut peraturan daerah nomor 15 tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satu di antaranya telah terbentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Ya. Oke. Jadi setelah terbentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Iya, Barat, jadi Disnaker Provinsi Jawa Barat itu merupakan penggabungan dari 3 instansi. Wah, Nah itu saya baru makanya ada tahu nih. sejarahnya itu. Saya baru Nah tahu. di sinilah. Apa aja tuh Pak? Betul. Yang pertama itu dari ex Dinas Tenaga Kerja. Oh, itu asalnya yang Dinas Tenaga Kerja saja ya? Ya, Dinas Tenaga Kerja. Yang kedua itu dari Kanwil Departemen Tenaga Kerja. Oh, ada dulu Kanwil iya. Departemen Tenaga Kerja. Betul, dulu Oke. dari kementeriannya itu Departemen Tenaga Kerja. Jadi di provinsinya itu berupa kanwil Disnaker. Ya, yang berikutnya itu penggabungan dari Kanwil Departemen Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Oh, Jadi digabunglah gabunglah. jadi Disnaker Trans. Nah, itu ceritanya Makanya seperti itu. salah satu yang dibikin si juara ini kan Betul. mengurusi kerja gitu, Iya. dunia kerja gitu. Siap. Itu di kantornya di mana Pak? Yang Alamat kantornya di Jalan Soekarno Hatta nomor 532 Bandung. dan Siap. masyarakat kalau mau ngintip-ngintip gitu di Disnaker Siap. Trans ada websitenya atau apa hotline lah Siap, Pak? ada hotline-nya atau ya bisa diakses di disnakertrans.jabarprov.go.id. Itu mungkin bisa Nah, diakses. jadi warga Distrik Jabar sudah nggak ini lagi ya bertanya-tanya Disnaker Trans itu memang mengurusi ya jelas ya dunia Ya. kerja dan sekarang kita akan mengupas lagi gitu ya produk yang dihasilkan oleh yang dibuat oleh Disnaker Trans Prof Jabar. Tadi kan sudah fasilitas aja ya Pak ya yang diceritakan di si juara tadi. Kemudian ini manfaatnya Pak sama fitur-fitur yang disajikan di apa namanya di aplikasi si juara ini bisa diceritakan Pak? Siap. Dalam manfaat di aplikasi yang berbasis web ini si Juara Si yang Juara. pertama bagi warga Jawa Barat platform ini bermanfaat dalam memperoleh informasi lowongan pekerjaan, informasi pelatihan dan juga perlindungan kerja. Wah, Nah, itu untuk pencari kerja. Pencari Itu kerja. untuk bagi perusahaan juga ada manfaatnya. memang menyediakan kerja ya? Betul, bagi penyedia kerja atau pengguna tenaga kerja. Itu platform ini bermanfaat dalam memperoleh sumber daya yang kompeten dan sesuai dengan kriteria. Oke. Nah itulah pada saat masuk tadi disampaikan itu harus membuat akun dulu, terus harus mengupload yang tadi data diri, terus pendidikan, keterampilan, Ijazah, kalau ya. ijazah semua. Nah itu manfaat yang akan diperoleh salah satunya oleh perusahaan itu seperti itu. Jadi perusahaan bisa mengklasifikasikan ya, wah ini cocok nih buat saya atau Betul. ini kurang cocok atau gimana. Dan itu disediakan semua di fitur-fitur si juara betul. tadi Pak ya. Ini si juara ini sebenarnya targetnya ke siapa nih Pak penggunanya ini? Jadi pengguna si Juara itu sebetulnya sasarannya itu pertama kepada semua pencari kerja yang ada di khususnya yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat ya. KTP atau Semua pencari berdomisili. kerja ya? Ya, pencari kerja dan juga untuk pengguna tenaga kerja seperti tadi yang disampaikan atau perusahaan. Gitu. Dan juga untuk stakeholder juga bisa. Artinya manfaatnya untuk stakeholder itu dalam mendata kebutuhan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Gitu. Biasa sekali ya. Ini si juara ini sudah bisa diaksesnya gimana Pak? Melalui web atau aplikasi di App Store atau gimana Pak? Oh Untuk iya siap. orang tahu gitu. Iya betul, betul. Jadi bagi semua orang pencari kerja atau pengguna tenaga kerja, kita bisa mengakses aplikasi berbasis web si Juara itu, atau bisa langkahnya itu masuk ke sijuara.jabarprov.go.id. Si juara .jabarprov. Oh, oke, .jabarprov ya. .id.
Nah, .id Pak ya? Ya. .go.id? .go.id. Oke, jadi sekali lagi .id. untuk mengakses aplikasi Si Juara ini wargi bisa mengklik ya atau mencarinya melalui domain Ya. sijuara.jabarprof.go.id. Ya. Catat. Catat. Nah, oke Pak, sekarang berarti itu untuk siapapun pencari kerja. Betul. Berarti ijazahnya mulai dari SMA, Ya. menengah ya, jenjang menengah dan sampai perguruan tinggi Betul. gitu. Oh gitu. Ya. Ini untuk membuat akun gimana nih Pak? Nah, jadi Caranya? ya baik. Pertama saya akan menjelaskan dulu terkait dengan untuk pencari kerja dari Oke. sisi pencari kerja. Dari sisi pencari kerja. Tadi kan sudah masuk ya melalui sijuara.jabarprof.id. Udah masuk nih ke alamat domain tadi ya. Domain Oke. tadi. Nah untuk pencari kerja kita itu bisa mengklik hiring hall itu. Hiring hall. Yang hall itu ya. Nah begitu klik jadi si pencari kerja itu kalau sudah masuk pasti bisa melihat secara global nama-nama perusahaan dan jabatannya. Nah, baru sampai situ. Oh, sudah bisa dilihat ya? Ya, sudah bisa perusahaan apa dan mencari posisi apa? Posisi jabatan Oke. apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Tapi belum bisa tersebut. melamar dia? Nah, belum. Oke. Nah, ada langkah berikutnya baru kita misalkan mau melamar, klik lamar di salah satu perusahaan. Oh, ada ini lamar gitu ya? Ya, betul. Klik lamar. Jadi, nah disitulah si pencari kerja itu harus mengisi kelengkapan data dirinya. Pertama dari data diri, alamat, pendidikan, terus keterampilan, pengalaman kerja dan sertifikat yang lainnya. CV berarti ya? CV KTP juga. gitu. KTP. Oke. Oh ya, KTP, KTP, KK dan yang lainnya Itu diupload. Diupload Jadi semua. dalam bentuk apa PDF gitu, Ya, di-scan PDF, dulu gitu. betul, Oke, betul. oke. Kalau misalnya hanya tadi kan disebutnya cuma lihat-lihat aja Ya, gitu, siap. itu belum bisa Pak ya? Belum bisa. Tapi kita siapapun bisa melihat itu gitu. Bisa. Ya? Oke, oke. Jadi untuk lebih dalam lagi terkait dengan persyaratan apa saja sih di perusahaan itu, jabatan A ini persyaratannya apa aja, itu harus membuat akun dulu. Berarti membuat akunnya persyaratannya tadi itu ya. Betul, betul. Nah itu apakah langsung jadi atau ada dari Disnaker Transnya ada tim verifikator dulu atau gimana tuh? Iya betul. Tadi disebutkan terkait dan ada beberapa fiturnya itu namanya assessment center. Assessment Nah, center, ya. oke. Nah disitulah fungsi assessment center itu dari kami, dari internal Disnaker Provinsi Jawa Barat ya, petugasnya itu namanya jabatan itu pengantar kerja. Pengantar kerja. Yaitu akan mengasesmen pencari kerja yang tadi yang sudah masuk mengupload semua. Apakah memang data-datanya itu sudah sesuai atau memang sama? Misalkan saya nih nama Dian Hendriana, alamatnya di sini sama enggak dengan KTP-nya gitu. Untuk Oke. itu, gitu. Termasuk assessment center ini berlaku untuk penyedia kerja nggak Pak? Nah itu tadi dari sisi pencari kerja. Kerja. Nah, Sekarang dari sisi penyedia. Pak? penyedia Oke. atau pengguna tenaga kerja. Pengguna tenaga kerja. Istilahnya perusahaan. Mbak. Perusahaan lah ya. Jadi untuk perusahaan juga kami melakukan verifikasi atau asesmen juga. Hal ini kenapa? Kita untuk menghindari hal-hal memang yang tidak diinginkan. Betul. Jadi artinya ada perusahaan-perusahaan memang yang betul-betul ada izinnya, ada SIUP-nya, ada NIB-nya. Bukan gitu. abal-abal ya? Bukan abal-abal istilahnya. Berarti perorangan nggak bisa Pak ya? Kenapa? Perorangan. Saya cari pekerja gitu. Siap. Nggak bisa ya? Belum bisa? Belum. Oh, jadi harus memang badan usaha ya? Betul, Oke. karena memang itu suatu bentuk atau izin itu sangat diperlukan. Jadi formal ya. Jadi Formal. perusahaan yang memiliki izin-izin formal perusahaan. Betul. Ya akte perusahaan. Ya betul. Oke. Jadi nanti di dalam perusahaan juga belum bisa langsung mengupload jabatan-jabatan di dalam aplikasi tersebut. Jadi ada 2 tahap. Ya, Tahap oke. pertama perusahaan itu membuat akun itu terus memasukkan salah satunya itu harus melampirkan kalau ini NIB ya boleh NIB. Ya NIB sekarang Pak. NIB. Kemudian keputusan Kemenkumham Betul. mungkin kalau kayak gitu-gitu lah. betul. Suka ada Nah, tuh. itu nanti kita akan misalkan nomor NIB-nya berapa sekian. Nanti akan Dicek dulu ya. dicek apa Oke. di Bener nggak nih? upload. Nah, itu. Jadi biar nanti yang apapun yang diinfokan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat itu memang betul-betul ini legal. Ya. Legalitasnya Berarti diperlukan. artinya memang aplikasi Si Juara ini betul-betul aman dan nyaman ya Insya Allah. buat pencari kerja dan juga penyedia kerja. Kan sekarang berseliweran Pak di medsos di mana Iya, iya. dibutuhkan. Iya. Dan setahu saya tidak semuanya itu benar ya. Ada Betul, juga tipu-tipu lah. Masa mau cari kerja harus bayar administrasi Nah, dulu iya, misalnya. betul. Kalau ini kan, nah ini sebenarnya Nah, berbayar atau gratis kan itu Pak? ini sebuah kita sediakan atau di Disnaker Provinsi Jawa Barat itu
membuat aplikasi ini semua gratis. Baik si pencari kerja juga Pak Baik ya. pencari kerja atau pengguna tenaga kerja. Itu apa namanya? Gratis. Gratis semua. Yang penting harus legal. Legal. Nah, itu ada satu tadi tahapan yang pertama. Oke, tahapan Oke, kedua? Lanjutkan yang tahapan kedua setelah memang sudah sesuai, sudah verifikasi. Nah, nanti barulah perusahaan menginput data lowongannya atau jabatan-jabatan yang memang ditawarkan lalu dibutuhkan. Oke. Baru itu tahap kedua. Termasuk profil perusahaan ditampilkan juga Pak? Ya betul. Yang pertama profil perusahaan. Ada fotonya. Yang tadi. Oke. Setelah itu kita verifikasi, ini eventnya sudah aman, legal, baru sudah diterima atau oleh pengantar kerja. Baru tahapan keduanya si perusahaan itu baru bisa input data lowongan-lowongan apa saja sih jabatannya ini, Iya, iya. syaratnya ini nih gitu. Nah itu juga nanti kita verifikasi lagi. Wah, verifikasi apa lagi nih Pak? Verifikasi lagi karena khususnya terkait dengan gaji. Oh, oke. Gajinya. Nah itu tadi saya mau nanya itu. Ini gimana tuh Pak? Kayak gajinya misalkan ada jabatan di salah satu perusahaan, misalkan jabatan A. Supervisor misalnya. Supervisor Ah, misalkan misalnya. dengan gaji di ini perusahaan di Kota Bandung misalnya. Kota Bandung. Dengan gaji misalkan 2 juta. Oke. 2 juta atau ya hanya maksimal 2 juta. Artinya kita verifikasi apakah memang ini sesuai nggak sama nggak dengan UMK di Kota Bandung. Oke. Nah itu kalau tidak sesuai baru kita tolak atau konfirmasi ke perusahaannya. Ini udah betul juga masa gajinya segini Jadi misalkan. minimum harus ada Harus sesuai UMK. UMK Betul. atau di atasnya berarti Di atasnya. ya. Oh, Oke. itu lebih bagus lah di Betul, atasnya. betul. Jadi sangat melindungi juga ya untuk Allah. pencari kerja, Ya, gitu betul. kan tidak abal-abal Betul, kan kayak betul, gitu. betul. Berarti ada beberapa tahapan yang harus dilalui ya baik oleh pencari kerja maupun penyedia Penyedia kerja. tenaga kerja. Itu kalau untuk kayak saya misalnya mencari kerja gitu, ada ini nggak Pak expire-nya gitu akun saya atau berlaku sampai saya dapat kerja terus jadi nggak berlaku lagi akun saya itu gimana tuh Pak? Ya, jadi nggak ada expirednya, tetap nggak ada berlaku expire terus ya? terus. Termasuk juga si pencari kerja ya perusahaannya juga. Betul. Kalau perusahaan, nah kecuali kalau untuk perusahaan yang expire-nya itu dari jabatan yang ditawarkannya. Jadi, Maksudnya gimana, Pak? jadi jabatannya itu misalkan ya tadi supervisor tadi, itu masa berlakunya misalkan hanya 1 bulan kan, Oh. 1 bulan. Dicari- Atau memang Oke, sebelum oke, oke. 1 bulan jabatan itu sudah terpenuhi. Nanti sudah ada informasinya, sudah terisi atau sudah gimana terisi. gitu. Kalau yang pencari kerja mah akan terus aktif ya akunnya, Betul. meskipun dia sudah dapat kerja misalnya. Betul. Oke, jadi nggak ada konfirmasi ke si juaranya, gitu. Tapi yang jelas dia bisa tetap memakai akun itu gitu ya. Ya bisa memakai akun Sip, itu. sip. Oke, selanjutnya nih Pak Dian ya. Yap. Sebelum kita bahas yang topik sedikit topik penutup ya, ini Yap. di aplikasi si juara ini Pak, kalau Bapak melihat ini perusahaan-perusahaan yang mencari kerja ini bidangnya apa saja Pak? Ya, baik, baik. Di si juara itu memang banyak sekali bidang usaha. Salah satunya itu mulai dari bidang usaha dari retail atau perdagangan, Retail, oke. manufaktur dan jasa dan yang lainnya. Perbankan juga masih banyak. IT juga Ya, gitu. IT juga banyak. Jadi Terus, bervariasi lah Betul, ya, bervariasi berbagai semua. macam perusahaan dan posisi. betul. Berarti artinya itu semakin luas ya, Betul. peluang pencari kerja nih Betul. buat para pencari kerja. Dan juga di perusahaan-perusahaannya tidak hanya di wilayah Bandung saja atau Bandung gitu. sekitar, tapi di semua di Provinsi Jawa Barat. Atau di si juara juga lowongannya itu ada yang di dalam negeri dan juga di luar negeri. Oh gitu Pak. Ya, luar negeri juga Di ada. luar negeri lowongannya. ada juga? Ada. Oh, Nah, betul. jadi bisa dicari ada negara mana aja nih Pak? Betul, Kalau luar negeri betul. mana aja Pak? Luar negeri ke apa namanya Jepang. ke Jepang, Korea dan yang lain sebagainya. Dengan berbagai posisi juga ya? Iya, betul, betul. Luar biasa ini ya. Ya. Jadi wargi Disdik jangan lupa sok dikepoin ya berarti ya domainnya sijuara.jabarprof.go.id. .go. Nah, ini ke depan pengembangannya akan seperti apa Pak? Ke depan insya Allah memang saat ini juga si juara itu sudah terintegrasi ke Siap Kerja. Itu aplikasi yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Oh, gitu, oke. Di dalamnya juga terkait dengan lowongan pekerjaan. Dan juga kita juga ada di Sapa Warga juga sudah terintegrasi. Oh sudah ada di dengan situ juga Sapa ya. Warga, ya. Berarti bisa berbagai saluran Betul, ya warga Jabar untuk menemukan aplikasi Si juara Juara, ini ya. betul. Nah sekarang sebagai obrolan terakhir nih yang mudah-mudahan ini bisa memberikan insight dan wawasan juga buat para pencari kerja ya, terutama lulusan dari SMA, SMK ya, SLB betul. jenjang menengah nih Pak. Ya. Kita kayaknya perlu nih Pak ngasih tips-tips bikin surat lamaran misalnya atau bikin CV, mungkin ada bisa mau di Baik. share Pak dari teman-teman di Snaker Trans Ya, ini gitu ya. kan. Ya,
Baik, terkait dengan cara membuat CV itu, yang pertama memang harus ditekankan yaitu bahwa dalam CV itu kita harus mendeskripsikan diri kamu secara singkat dan padat, gitu. Ya. Artinya Jadi dideskripsikan. jangan Ya. ngayaya ya, Pak. Yang berikutnya dia desain CV itu juga harus simpel dan menarik. Memang Menarik. banyak sekali ya. Ya. Apa namanya yang Saya dulu Pak ya pernah ngelamar kerja zaman dulu lah masih baru. Kalau Batur mah kan foto teh 3x4 gitu ya. Saya mah 3R dulu. Nah, betul. 3R berwarna dipanggil Pak, beda sorangan cenah ieu cenah fotona. Orang-orang mah pas foto, tapi nggak tahu kalau zaman sekarang apakah itu bisa diperkenalkan tidak. Dulu mah saya zaman dulu saya 3R langsung dipanggil. Karena kalau zaman sekarang kan zaman IT ya, banyak sekali contoh-contoh membuat CV. Iya, artinya membuat kurikulum itu semenarik betul, mungkin. betul. Kemudian juga kalau lagi wawancara mungkin ada Pak ada yang mau disampaikan. Tadi Tips-tips juga wawancara nih gitu kan. terkait CV juga nanti kan tambahkan soft skill dan sebagainya sampaikan saja gitu kan. Ya. Nah, terkait dengan wawancara atau interview. Jadi kita memang harus si pencari kerja itu harus mempersiapkan semua persyaratan dan dokumen yang memang diperlukan gitu kan. Jadi yang berikutnya juga berpenampilan menarik, gitu kan? Ulah kucel, segar gitu ya. Rapi, menarik. Jadi mas kesan pertama ya betul. Begitu. Harus glowing. Kalau anak sekarang mah glowing gitu. Ya. Tapi kalau yang di Si Juara itu ada sesi wawancara nggak pas secara online ya sama perusahaannya? Ada. Kami kami dia di Si Juara itu ada disiapkan untuk para pengguna tenaga kerja atau perusahaan itu kalau mereka kan mau memanggil si calon karyawan pencari kerjanya itu melalui online kita siapkan ada gitu. Ada fitur untuk ngobrolnya betul, gitu. Betul. Untuk seleksi kan di situ bisa ketahuan ya ini bisa ini enggak gitu. Ada. Luar bisa biasa ini berarti. Menghubungi aja ke admin. Gitu. Itu, bisa Pak ya. Ya siap. Oke Pak, ada lagi yang mau disampaikan nih Pak seputar dunia kerja, tenaga kerja atau mungkin wargi Disdik ada yang perusahaan Pak punya perusahaan mau istilahnya listing di Si Juara apa selain tadi berkas-berkas perusahaan udah harus siap Pak ya? Ya itu nanti bisa menampilkan foto-foto nggak Pak? Pencari kerjanya atau penyedia kerjanya yang di dashboardnya itu ada upload foto misalnya saya gitu pencari kerja atau perusahaan bisa Pak? Ya kalau untuk di aplikasi kalau pencari kerja kan memang diharuskan bukan diharuskan ya memang harus ada foto pas foto dengan yang seluruhnya itu kelihatan itu wajib. Kalau yang penyedia kerjanya? Untuk penyedia kantornya misalnya ada fotonya. Jadi yakin gitu. Ada kan ada profilnya kan sekalian dengan fotonya dan bisa diakses di web apanya gitu kan. Mantap, luar biasa lagi. Baik Pak Dian, ada yang bisa disampaikan lagi Pak mungkin himbauan atau sekali lagi nih buat ini kan tadi yang tadi sempat kita diskusikan Pak sebelum podcast ini. Kalau misalnya si KTP-nya yang bukan Jabar itu loh Pak. Nah itu gimana tadi? Bisa atau enggak nih? Misalnya lulusan SMK katakanlah. Tapi dia kan rantau misalnya. KTP-nya masih luar Jabar itu gimana tuh Pak? Ya itu bisa. Artinya memang kita sesuaikan juga. Tidak serta-merta memang harus ber-KTP saja Jawa Barat. Tapi kalau memang bisa ada surat keterangan domisili. Domisili di Jawa Barat. Di mana gitu kan alamatnya gitu. Dari kelurahan berarti ya? Betul. Itu nanti di-upload? Iya. Jadi disampaikan bisa, ya? KTP-nya misalkan di luar Provinsi Jawa Barat. Tapi domisili di Jawa Barat. Berarti hanya itu syaratnya ya? Kalau memang dia tidak ber-KTP Jabar. Yang penting ada surat domisili dan itu diupload ya. Mantap ini Si Juara ini. Dan ini memang sistem informasi jaringan warga Jabar Sejahtera ini memang untuk melindungi baik pencari kerja maupun penyedia kerja. Kalau saya memahaminya gini Pak, yang mencari ini mohon dikoreksi Pak ya. Yang mencari kerja betul-betul mendapatkan perusahaan yang memang bukan abal-abal satu itu. Kemudian dari sisi gaji juga sudah difilter ya bahwa perusahaannya akan memberi gaji sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Jadi nggak abal-abal lah, nggak penipuan. Lalu juga dari sisi penyedia kerja, misalnya saya nih perusahaan juga akan mendapatkan SDM yang classified ya Pak ya. Ini bukan kriminal misalnya, bukan orang yang abal-abal juga gitu. Betul Pak ya? Betul, ya. Karena memang di sana seperti tadi awal disampaikan si pencari kerja menginput semua yang ada yang data diri dan perlu diketahui juga kan wargi Disdik Jabar juga harus tahu bahwa ketika seseorang bikin akun juga nggak serta-merta langsung jadi Pak ya. Ada verifikasi dulu ya. Itu berapa hari Pak tadi?
Kalau itu bisa minimal 1 hari juga sudah bisa. 1 kali 24 jam ya. 24 jam Ya artinya bisa. bikin akunnya tuh ada verifikasi dulu lah Ya, gitu betul, ya. betul. Jadi dicek dulu kan Ya. ini bener nggak gitu. Ya, karena memang kami juga dari tim asesmen itu kita standby. Ah, oke. Tapi kalau bikin akun mah 24 jam bisa Iya, Pak ya? bisa, betul, ya. Baik Pak Dian, kalau ada yang mau disampaikan lagi Pak mungkin? Baik, saya himbauan mungkin untuk pertama untuk pencari kerja bahwa Ya. sebetulnya untuk informasi lowongan pekerjaan itu bisa diperoleh banyak sekali sih infonya selain dari yang tadi. Yang pertama bisa mendapatkan informasi itu dari pengguna atau dari perusahaan secara langsung. Ya, Nah, terus juga ada informasi juga bisa diperoleh dari bursa kerja khusus. Nah, Bursa kerja khusus tuh ini aneh lagi. Aneh lagi. Jadi bursa kerja itu khusus itu yaitu dibentuk di satuan pendidikan menengah, Oh, oke. perguruan tinggi dan Ya, lembaga pelatihan kerja. Ya, Jadi ya, ya. khusus lembaga yang untuk menempatkan para alumninya. Ya gitu. artinya para pencari kerja ini baik yang di jenjang menengah maupun di perguruan tinggi juga harus membuka wawasannya ya. Ya, betul. Bahwa sebenarnya udah banyak nih Banyak sih. apa namanya ya saluran-saluran dalam mencari kerja ya kan termasuk si juara jadi, ini. ya, betul. Kembali lagi, jadi lowongan juga bisa dicari informasi terkait ketenaga kerja ya memang ke dinas ya, ke dinas kabupaten kota sesuai domisili yang mencari kerja atau bisa langsung ke ke Disnaker Provinsi Jawa Barat juga boleh. Berarti Siap. di kantor Disnaker Betul. juga menyediakan layanan itu Pak ya, Betul. mau nanya-nanya Ya, gitu. siap. Wah, ini mau cari kerja. Betul. Jadi sebagai informasi tambahan juga bahwa di Disnaker Provinsi Jawa Barat juga menyediakan suatu ruangan namanya New Glik, Gerai Layanan Info Ketenagakerjaan. Wah, mantap. Nah, di situ para wargi, para pencari kerja dan yang lainnya bisa mengunjungi langsung datang Setiap hari tuh, Pak? Atau Tiap ada hari, hari- tiap setiap hari hari? jam kerja Jam kerja? tentunya. Jadi di dalam New Creek itu ada beberapa layanan ketenagakerjaan mulai dari lowongan pengerjaan, terus pengaduan Oke. dan yang lainnya karena sesuai dengan bidang tupoksi masing-masing. Termasuk pencari kerja juga Betul, bisa. betul. Sorry, penyedia. maksudnya. Penyedia juga bisa. Bisa juga Pak ya, Bisa berkonsultasi. juga. Betul, Oke, betul oke, konsultasi oke. ketenagakerjaan. Nah, Mantap ini sekali lagi kantor di Snaker Trans tadi di Jalan di Soekarno Jalan Hatta. 532 Bandung. Ah, langsung meluncur ya. Langsung 532 meluncur, silakan. Semua gratis ya. Semua gratis. Nah itulah tadi tips atau himbauan juga bagi para khususnya untuk pengguna tenaga kerja. Jadi jangan sampai terjadi penipuan dan yang lainnya. Jadi jangan segan-segan. Silahkan datang langsung ke Disnaker Provinsi Jawa Barat atau ke kabupaten kota setempat. Artinya silahkan Bapak Ibu atau pencari kerja tanyakan. Kalau misalkan mendapatkan informasi lowongan kerja dari website atau internet dan yang lainnya, kalau memang masih ragu tanyakan saja. Itu dia. Biar tidak terjadi penipuan, Betul. hal-hal yang tidak diinginkan. Silahkan dan senang hati kami melayani. Siap. Siap. Baik Pak Dian Hendriana, hatur nuhun Pak sudah Siap, hadir di alhamdulillah. studio Sapa Disdik kali ini. Siap. Dan buat wargi Disdik Jabar jangan lupa langsung saja dilihat-lihat ya situsnya di sijuara.jabarprof.go.id. Siap. Baik, saya Raffi Akbar pamit dan hatur nuhun sekali lagi Pak Dian, selamat bertugas, sehat terus Pak ya. Salam buat Alhamdulillah, teman-teman amin. di Siap. Disnaker Trans Pak. Siap, alhamdulillah. Dan saya Raffi Akbar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.